Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu mengenai prinsip dan etika dalam pengadaan barang jasa. Bersama saya, Hari Susanto, Wideswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu saat ini pengadaan barang jasa pemerintah regulasinya sudah mengalami perubahan, yaitu dengan terbitnya Perpres 12 tahun 2021, di mana di sana terdapat banyak pengayaan dan juga beberapa poin perubahan terhadap Perpres 16 tahun 2018. Akan tapi pada bagian yang akan kita bahas ini adalah bagian yang paling vital dan signifikan karena menyangkut prinsip dan etika. Jadi sama-sama muatannya tidak mengalami perubahan baik pada Perpres yang lama ataupun yang terbaru. Bapak dan Ibu sekalian, dua bagian penting tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengenai prinsip pengadaan barang jasa pemerintah dan juga etika pada pengadaan barang jasa pemerintah. Bagian yang pertama yaitu mengenai prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa prinsip dalam pengadaan. Ya, kalau di Perpres yang lama 16 ini ada di pasal 6, yaitu mulai dari efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan juga akuntabel. Apa saja hal tersebut? Mungkin kita banyak tidak banyak melihat tentang prinsip dalam praktek, akan tapi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui ya sebagai pelaku pengadaan. Yang pertama adalah efisien, Bapak Ibu sekalian. Apa itu efisien? Efisien adalah bagaimana pengadaan barang jasa ini diusahakan ini menggunakan dana dan daya yang minimum, namanya efisien gitu ya, untuk mencapai apa? Mencapai kualitas dan sasaran dengan waktu yang sudah kita tetapkan, ya. Atau bisa juga kita artikan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Ini adalah efisien. Biasanya kalau kita dengar kata efisien juga kita mendengar yang disebut dengan efektif. Apa sih efektif dalam pengadaan barang jasa? Efektif yaitu berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan di tempat instansi Bapak Ibu bertugas, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Inilah efektif. Kemudian selanjutnya, apakah yang disebut dengan transparan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas, Bapak Ibu. Ya, bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh para penyedia barang jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Ini transparan. Transparan dengan terbuka apakah beda atau sama? Berbeda ya, Bapak Ibu ya. Terbuka apakah itu? Terbuka berarti pengadaan barang jasa dapat diikuti oleh semua ya pelaku usaha atau semua penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu ya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Jadi beda ya, tadi transparan dengan terbuka itu ternyata itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang disebut dengan prinsip pengadaan yang dikatakan bersaing. Nah, apa nih maksudnya bersaing, Bapak Ibu? Bersaing adalah pengadaan barang jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi persyaratan. Mengapa perlu persaingan yang sehat? Karena kita mengharapkan barang jasa yang ditawarkan ini bisa kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam proses pengadaan barang jasa. Ini adalah bersaing. Prinsip selanjutnya adalah adil. Ya, adil di sini adalah tidak diskriminatif. Berarti apa Bapak Ibu? Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Ya, ini adalah adil atau tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip selanjutnya yang paling penting juga tidak kalah penting adalah akuntabel Bapak Ibu. Akuntabel. Ya, ini sering dengar ya. Akuntabel itu berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang jasa.
Ya, dalam konteks ini setidak-tidaknya sesuai dengan Perpres 16 2018 dan juga perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Jadi ini adalah semua prinsip pengadaan barang jasa yang perlu sama-sama kita ketahui. Berikutnya, yang penting juga dalam proses pengadaan barang jasa adalah mengenai masalah etika, Bapak Ibu. Apa saja etika pengadaan barang jasa yang wajib atau perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang jasa? Di sini kita akan sampaikan ada kurang lebih ada 8 etika yang perlu untuk ditaati ya oleh para pelaku pengadaan barang jasa. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab ya untuk mencapai sasaran, kelancaran dan juga ketepatan tujuan dari pengadaan barang jasa. Kita di sini kasih clue saja, tertib dan tanggung jawab. Yang kedua adalah bekerja secara profesional ya, mandiri dan juga menjaga rahasia yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Oke, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Berikutnya yang ketiga adalah tidak saling mempengaruhi, Bapak Ibu. Konteksnya apa nih? Tidak saling mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berakibat pada timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat ya. Bukan yang sehat, tapi yang tidak sehat. Berikut yang keempat adalah menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan secara tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Jadi mesti lapang dada juga ya Bapak Ibu, kalau udah ada keputusan ya mesti menerima dan juga bertanggung jawab. Yang kelima adalah menghindari terjadinya conflict of interest ya atau pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Ini yang kelima. Berikut yang keenam adalah menghindari dan mencegah pemborosan ya dan juga kebocoran uang negara. Ya, ini yang keenam Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ya, dan atau juga kolusi ya. Ini juga harus dihindari Bapak Ibu dan juga dicegah. Dan yang kedelapan adalah tidak menerima, tidak menawarkan, ya, kemudian tidak juga menjanjikan untuk memberi ataupun menerima hadiah, imbalan, komisi dan sejenisnya begitu. Dari siapa? Dari siapapun kepada siapapun. Ya, yang diduga terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi inilah etika pengadaan barang jasa yang perlu kita taati bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ini beberapa contoh terkait dengan conflict of interest. Misalkan saja Bapak Ibu, ada suatu konsultan perencana atau pengawas, dia juga bertindak sebagai pelaksana pada suatu pekerjaan konstruksi, maka ini termasuk dalam conflict of interest. Atau contoh lainnya, misalkan saja ada suatu pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK misalkan, atau sebagai pokja atau sebagai pejabat pengadaan pada pelaksanaan PBJ di suatu instansi, baik di suatu kementerian, lembaga, ataupun di perangkat daerah. Ini juga termasuk dalam kategori conflict of interest yang perlu untuk dihindari. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, kiranya ini adalah pengantar, ya akan tapi menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena merupakan prinsip dan etika daripada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan ini harus dipahami oleh seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Semoga sukses selalu. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.